Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novermi dengan NIM 2130105033. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pembimbing adalah Bapak Basman Abdullah, SPDI MPD. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah matematika di India beserta matematikawan dan karyanya. Matematika di India itu berkembang sekitar tahun 1200 sebelum Masehi sampai akhir abad ke-18. Matematika di India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban kuno di sekitar daerah aliran Sungai Indus. Peradaban ini disebut dengan peradaban Lembah Indus. Sistem bilangan di India ada 3. Yang pertama yaitu angka Brahmi. Angka Brahmi berkembang sekitar pertengahan abad ketiga sebelum Masehi. Angka Brahmi dalam dunia barat dikenal sebagai angka Hindu Arab atau angka Arab. Dalam angka Hindu Arab, digit 1-9 berevolusi dari angka Brahmi yang ditemukan di prasasti, gua, dan kuil di daerah dekat Pune, Bombay, dan Uttar Pradesh. Angka-angka tersebut dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan, yaitu dari angka 1 sampai angka 9. Selanjutnya yaitu yang kedua, angka Gupta. Gupta adalah nama dinasti yang memerintah di India dari abad 4 Masehi hingga 6 Masehi. Angka Gupta muncul dan lahir dari perkembangan angka Brahmi. Nah, angka Gupta ini dapat dilihat pada yang telah ditampilkan, yaitu dari angka 1 sampai 9. Dan yang terakhir yaitu angka Nagari. Al-Biruni sering menyebut angka Nagari dengan sebutan kebanyakan bilangan, karena hanya dikirim ke dalam dunia Arab. Angka ini sering sekali disebut dengan angka Devanagari. Angka India menyebar ke dunia sekitar abad ke-7 sampai dengan 16 Masehi, dan sudah menyebar ke Eropa sekitar abad ke-5 Masehi. Angka Nagari dapat dilihat pada gambar tersebut. Berbeda dari angka Brahmi dan angka Gupta, angka Nagari sudah mengenal 0. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai matematikawan India. Yang pertama yaitu Aryabhata sekitar tahun 475 sampai 550 Masehi. Aryabhata berasal dari Pataliputra yang kini dikenal dengan Patna, India. Karya Aryabhata dalam bidang matematika yang pertama, perkiraan pi. Aryabhata mengerjakan pendekatan untuk nilai pi. Di bagian kedua Aryabhatyam dalam bukunya Ganita pada 10, dia menulis yang artinya, lingkaran yang diameternya 20.000 maka kelilingnya adalah 62.832, sehingga nilai pi-nya adalah 3,1416. Yang kedua, di bidang trigonometri, dalam Ganita pada 6, Aryabhata memberikan luas segitiga, yang artinya, untuk sebuah segitiga, hasil tegak lurus dengan setengah sisinya adalah luasnya. Yang ketiga, dalam Aryabhatya, Aryabhata memberikan hasil yang elegan untuk penjumlahan rangkaian persegi dan kubus, di mana yang persegi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah sampai n kuadrat sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dikali dalam kurung 2n tambah 1 per 6. Dan pada yang kubus, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah n pangkat 3 sama dengan dalam kurung 1 tambah 2 sampai n dikuadratkan. Matematikawan selanjutnya yaitu Bhaskara sekitar tahun 1114 Masehi sampai 1185 Masehi. Bhaskara berasal dari kota Bajipur, India. Karyanya dalam bidang matematika yang pertama adalah Lilavati, yaitu sebuah risalah tentang aritmatika, geometri, dan penyelesaian persamaan tak tentu. Dan yang kedua adalah Bijaganita. Dalam Bijaganita terdapat tentang aljabar, termasuk catatan tertulis pertama tentang akar kuadrat positif dan negatif dari suatu bilangan. Yang ketiga, karyanya yaitu Graha Ganita.
Bhaskara membahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan garis bujur dan garis lintang rata-rata dan dari planet-planet serta sifat gerhana bulan dan matahari. Ia juga mengkaji tentang konjungsi planet, orbit matahari dan bulan, serta permasalahan yang timbul dari rotasi diurnal. Yang keempat adalah Golodjaya, berisi tentang bola dan bentuk serupa. Beberapa topik dalam Golodjaya antara lain kosmografi, geografi, dan musim, pergerakan planet, gerhana, dan bulan sabit. Buku ini juga membahas tentang trigonometri bola, di mana Bhaskara menemukan sinus banyak sudut dari 18 hingga 36 derajat. Buku ini bahkan menyertakan tabel sinus beserta banyak hubungan antara fungsi trigonometri. Selanjutnya ada Brahmagupta, sekitar tahun 598 sampai 668 Masehi. Brahmagupta berasal dari Bilama. Bilama merupakan ibu kota Gujarat. Karya Brahmagupta di bidang matematika yang pertama, dalam perkalian positif negatif, Brahmagupta memiliki penemuan seperti berikut, yaitu plus dikali plus sama dengan plus, plus dikali min sama dengan min dikali plus sama dengan min dikali min sama dengan plus. Dan yang kedua, beberapa aturan dasar oleh Brahmagupta sebagai berikut, yaitu 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, Brahmagupta sangat mengetahui perihal perhitungan luas segitiga dan rumus trigonometri yang sangat penting seperti nilai untuk fungsi sinus. Pengenalan rumus lingkaran juga diperkenalkan olehnya. Selanjutnya, Brahmagupta juga menemukan rumus mencari luas segi empat siklik atau segi empat tali busur berdasarkan panjang sisinya, yaitu L sama dengan akar S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C dikali S dikurang D, dan S sama dengan A ditambah B tambah C tambah D per 2. Matematikawan selanjutnya ada Mahavira, sekitar tahun 850 Masehi. Mahavira berasal dari kota Mysore di India Selatan. Ia menulis Ganita Sara Sangraha. Di antara topik yang dibahas Mahavira dalam tulisan ini adalah tentang operasi pecahan, termasuk cara memecah bilangan bulat menjadi pecahan dan satuan pecahan. Solusi terhadap bilangan bulat positif berkali-kali lebih kecil dibandingkan sebelumnya, katanya. Mahavira juga memberikan aturan khusus untuk penggunaan permutasi dan kombinasi. Dia juga mengembangkan rumus untuk memperkirakan luas dan keliling elips dan menentukan metode untuk menghitung bilangan kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan. Matematikawan selanjutnya yaitu Madhava, sekitar tahun 1350 sampai 1425 sebelum Masehi. Madhava berasal dari kota Irinjalakuda, dekat Cochin, Kerala, India. Karyanya dalam bidang matematika yang pertama, ia dianggap sebagai pendiri analisis matematika. Yang kedua, pada bidang trigonometri, ia menemukan perluasan deret pangkat dari fungsi arctangen, sinus, dan kosinus. Yang ketiga, menurunkan rumus penjumlahan deret tak hingga pi. Yang keempat, ia yang berinisiatif dalam pengembangan kalkulus. Yang kelima, menemukan solusi persamaan transendental. Yang keenam, menemukan metode ekspansi polinomial. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pecahan lanjutan yang tak hingga. ご覧いただきありがとうございます。